Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seringnya Abu Nawas bolak-balik dipanggil ke istana, tak membuat dia lupa untuk tetap mengajarkan ilmu agamanya. Hal ini terbukti dengan adanya Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Hampir setiap hari, majelis yang ia buka di rumahnya dipenuhi oleh murid-muridnya untuk belajar agama. Di antara sekian banyak murid yang ia didik, ada salah satu murid baru bernama Ahmad yang mendapatkan perhatian lebih dari Abu Nawas. Tentu saja ini mengundang rasa iri murid yang lain, terutama bagi murid yang sudah lama atau istilahnya murid senior. Abu Nawas yang merasakan hal ini kemudian memanggil semua muridnya untuk berkumpul. Ia ingin membuktikan alasan kenapa ia mempunyai perhatian lebih kepada murid barunya itu. Setelah semua muridnya berkumpul, lalu Abu Nawas berkata, "Siapa di antara kalian yang paling rajin ibadah dan berzikir?" tanya Abu Nawas. Hampir semua muridnya menunjuk ke arah Wahab selaku murid senior. Maka dipanggillah Wahab untuk maju ke depan. "Wahai Wahab, kamu lihat unta di depan rumah itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya melihatnya Tuan Guru," jawab si Wahab. "Sekarang tolong angkatlah unta itu ke atas loteng," perintah Abu Nawas. Mendengar perintah yang tak masuk akal itu, Wahab pun dengan heran berkata kepada Abu Nawas selaku gurunya, "Wahai guru, mana mungkin saya dapat mengangkat unta itu ke atas loteng?" bantah si Wahab. "Ya sudah, tidak perlu kamu lakukan," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memanggil murid barunya yang bernama Ahmad. "Wahai Ahmad, kemarilah. Tolong angkat unta itu ke atas loteng," perintah Abu Nawas. Tanpa membantah sedikit pun, si Ahmad menjawab, "Baik guru, saya akan laksanakan." Lalu Ahmad segera keluar rumah dan berusaha mengangkat unta tersebut. Tentu saja apa yang dilakukan Ahmad itu hanya sia-sia. Ia tak mungkin kuat mengangkat unta itu seorang diri. Kemudian Abu Nawas menyeru kepada Ahmad, "Sudah Ahmad, sudah. Tidak perlu kau teruskan. Kembalilah kemari," kata Abu Nawas. Ahmad pun segera kembali menghadap gurunya. Lalu berkatalah Abu Nawas kepada murid-muridnya, "Coba kalian perhatikan. Ketika saya menyuruh Ahmad, ia langsung mentaati perintahku tanpa membantah. Ia tidak memperdulikan apakah perintah itu dapat dilaksanakan atau tidak. Yang terpenting adalah Ahmad melakukan kewajibannya sebagai seorang murid. Perlu kalian ketahui, dalam kalian menuntut ilmu, yang terpenting bukan ingin menjadi pintar, tapi mendapat ridho dari gurunya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Mendengar nasihat gurunya itu, semua murid-muridnya langsung tersadar betapa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Kisah yang kedua masih mengenai tentang murid-muridnya Abu Nawas. Suatu ketika, ada dua anak muridnya Abu Nawas hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Tidak lama berselang, datang seorang kakek tua yang akan menunaikan sholat. Seperti biasa, ketika akan mengambil air wudhu, masing-masing jamaah antri menunggu giliran. Tibalah giliran kakek tua mengambil air wudhu. Tapi cara berwudu kakek ini ternyata salah. Melihat kejadian ini membuat kedua murid Abu Nawas ingin menegurnya. Tapi karena usia kakek tersebut lebih tua, mereka pun segan untuk melakukannya. Mereka khawatir tegurannya justru akan membuat si kakek tersinggung. Lebih-lebih malah akan membuat si kakek merasa terhina dan berbalik memarahi kedua murid Abu Nawas ini. Tapi dalam hati mereka terdorong keinginan untuk membetulkan cara wudhu si kakek. Namun mereka bingung dengan cara apa supaya si kakek tidak tersinggung.
Bagaimana kalau kita adukan hal ini kepada guru? Usul salah satu dari mereka. Iya benar, mungkin guru kita bisa tahu jalan keluarnya, jawab murid yang lain. Maka setelah selesai sholat berjamaah di masjid, kedua murid tersebut segera menghadap Abu Nawas di rumahnya. Wahai guru, tadi waktu kami di masjid, kami melihat seorang kakek wudhu, tapi caranya salah guru. Kami ingin menegurnya, tapi kami takut ia akan tersinggung dan marah, kata mereka kepada Abu Nawas. Kalian sudah bagus bersikap seperti itu, karena adab harus di atas ilmu. Kalian lebih memilih diam untuk menghargai perasaan orang tua, meskipun yang dilakukannya adalah salah di mata kalian, balas Abu Nawas. Masa kami harus membiarkannya guru? Padahal cara wudhu kakek tersebut salah. Bukankah ilmu juga harus diajarkan? Tapi kami bingung caranya wahai guru, kata mereka lagi. Benar, ilmu juga harus diajarkan, tapi harus dengan cara yang bijak agar tidak membuat orang lain sakit hati, ujar Abu Nawas. Lalu untuk memberitahu kesalahan kakek tersebut, menurut guru caranya bagaimana? Tanya salah satu muridnya. Oh, itu sih gampang, jawab Abu Nawas sambil memberitahukan caranya. Setelah mendapatkan cara yang bijak dari sang guru, esok harinya kedua murid tersebut kembali berangkat ke masjid. Tidak lama kemudian datanglah kakek yang tempo hari dilihatnya. Namun belum juga si kakek mengambil air wudhu, tiba-tiba ia melihat dua murid Abu Nawas bertengkar. Tentu saja ini adalah pura-pura sebagaimana trik yang diajarkan Abu Nawas. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya si kakek mendekat. Begini kek, saya minta pendapat kakek. Menurut kakek, di antara kami berdua siapakah yang paling benar wudhunya? Kata salah satu dari mereka. Si kakek dengan senang hati bersedia. Kemudian kedua murid Abu Nawas itu masing-masing memperagakan cara wudhunya di depan kakek tersebut. Tentu saja kedua murid itu cara wudhunya benar semua. Setelah selesai, mereka pun bertanya, menurut kakek, siapa yang paling benar di antara kami? Sang kakek hanya tersenyum seraya menjawab, kalian telah sama-sama memperagakan tata cara wudhu yang baik dan benar. Yang keliru adalah kakek bodoh ini. Ternyata selama ini justru kakek yang cara wudhunya salah, ucap sang kakek menyadari kesalahannya. Begitulah salah satu contoh dakwah menegur seseorang tanpa harus menyinggung perasaannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.